Bab 22 Rahasia yang terkuak. Zian, sudah ibu bilang, kamu jangan terlalu dekat-dekat adikmu itu. Kalau saja tak bisa mengendalikan hatimu. Terdengar nada marah dari perkataan ibu. Aku yang kebetulan melewati kamar Kak Azian, langsung membeku. Apa maksud perkataan ibu? Apa dugaanku benar, kalau Kak Azian memiliki perasaan lebih kepadaku? Lututku seakan lemas tak bertulang. Ada apa ini? Kami kakak adik, mana mungkin begitu? Aku pasti hanya salah dengar saja. Kuremas tas selempang yang kubawa. Kuembuskan napas gusar. Aku mencoba untuk tenang, dan menguping perkataan ibu selanjutnya. Maafkan aku bu, ujar kakakku dengan nada lirih. Daripada perasaanmu semakin besar, lebih baik kamu tinggal lagi saja di luar kota, ujar ibu dengan suara bergetar. Aku sampai menutup mulutku. Apa ibu sedang mengusir Kak Azian secara halus? Iya, bu. Tapi, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Suara Kak Azian terdengar sedih. Tanya saja, suara ibu pun terdengar tak kalah sedihnya. Kenapa perasaanku kepada Kinar salah? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja salah. Kamu kan kakakku. Aku sampai memakinya dalam hati. Zian, dengan lembut ibu berkata. Aku sengaja semakin mendekat ke arah pintu, hendak mengintip dari pintu yang tak tertutup rapat. Bisa kulihat, tangan ibu yang mengelus lembut punggung kakakku itu. Sementara kakak, dia duduk sambil menunduk dalam. Mereka duduk bersisian di atas sofa yang ada di kamar kakak. Kalian tumbuh bersama, dan ibu menganggap kalian sama. Anak ibu. Lagian, Kinar juga tidak tahu kalau sebenarnya kamu bukan kakak kandungnya. Dia pasti tak memiliki perasaan sama dengan kamu. Bagai terkena guntur di siang bolong, aku sungguh terkejut luar biasa. Ternyata seperti dugaanku sebelumnya, kalau dia bukanlah kakak kandungku. Pantas saja wajahnya tak mirip sedikit pun denganku, ayah ataupun ibu. Kenyataan ini sungguh mengejutkan sampai membuat kepalaku pusing dan berdenyut-denyut. Kebohongan besar. Kenapa aku baru tahu? Kenapa aku tak diberitahu? Itu benar bu, tapi andai aku bersama dengan Kinar, itu tidak melanggar hukum dan agama bukan? Terdengar suara Kak Azian yang kembali menyahuti. Aku merasakan semakin lemas dan mataku mulai berkunang-kunang. Brak, pintu terbuka. Karena tanpa sengaja aku mendorongnya kuat untuk pegangan. Dibarengi dengan tubuhku yang melayang, kemudian jatuh menyentuh lantai. Sakitnya, kutahan sekuat tenaga agar tak berteriak. Daripada malu karena ketahuan menguping, lebih baik aku pura-pura pingsan sajalah. Ibu, sebelum benar-benar pura-pura pingsan, aku sempat menatap mereka sekilas. Lalu kupejamkan mata. Ibu menoleh ke arahku dengan raut terkejut. Pun orang yang sedang berada di hadapan ibu, Kak Azian. Orang yang sedang ibu marahi itu, dia menoleh dengan raut wajah yang tak kalah terkejutnya disertai dengan teriakan penuh kecemasan. Kinar, bisa ku dengar suara teriakan, ibu dan Kak Azian secara bersamaan. Lalu disusul dengan tubuhku yang melayang, sepertinya kakak yang menggendong tubuhku. Kinar kenapa? Nada panik itu dari Raka. Kami memang akan pergi menemui Dokter Ihsan, jadi aku yakin pasti dia sedang menungguku di depan tadi. Mungkin, karena mendengar suara gaduh, maka dia langsung masuk ke dalam untuk melihat situasi. Entahlah, tapi tiba-tiba dia jatuh di sini, terdengar ibu yang menjawab. Kita telepon dokter, ujar Kak Azian. Mendengar hal itu, aku segera bergumam. Berpura-pura akan sadar, tapi jujur kepalaku sangat pusing. Jadi urung niatku untuk membuka mata, hingga akhirnya aku tak ingat apapun lagi. Saat aku membuka mata,
lagi-lagi Raka yang ada di hadapanku. "Raka, jam berapa ini?" tanyaku. "Udah jam 5 sore," jawabnya. Aku sungguh terkejut. "Aku kelamaan tidurnya ya?" tanyaku, rasanya sungguh malu. "Tadi kepalaku pusing," lanjutku dengan senyuman kecil. "Bagaimana keadaan kamu sekarang?" Dia membelai pipiku dengan tatapan lembut. "Lebih baik." Sambil coba duduk, dia membantuku untuk duduk dengan nyaman, bertumpukan dua bantal yang ditumpuk. "Makasih," ujarku. "Ke dokter yuk," ajaknya. Aku menatapnya. "Ke dokter?" "Ah, nggak perlu, aku cuma merasa sedikit pusing dan lemas saja tadi." Aku mengibaskan tanganku di depan wajah. "Ini demi kesehatan kamu loh, sudah 2 kali hari ini kamu pingsan," ujar Raka dengan raut yang sepertinya dipenuhi kecemasan. Aku mengembuskan napas gusar saat teringat apa penyebab aku tak sadarkan diri. Kenyataan yang mengejutkan, Kak Azian ternyata bukan kakak kandungku. "Kinar, bagaimana?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya ayo, tapi bukankah seharusnya tadi siang?" tanyaku. "Aku udah atur ulang janji temu, tapi kalau sekarang kita ke rumah dokter Ihsan," jawab Raka. Aku dan Raka pun segera bangkit untuk menuju ke rumah dokter Ihsan. Di ruang tengah tampak ayah, ibu dan Kak Azian. "Kinar," ibu menghampiriku. "Kamu baik-baik saja kan?" Memperhatikan wajahku lekat. "Iya bu, baik. Cuma sedikit pusing saja tadi," jawabku. Aku duduk sebentar untuk mengobrol dengan ayah dan ibuku. Sesekali aku dan Kak Azian saling lirik. Pipinya selalu merona setiap bertemu pandang denganku. Aku tak tahu harus bagaimana. Lebih baik untuk saat ini berpura-pura saja dulu kalau tak tahu. Aku dan Raka pun pamit untuk pergi menemui dokter Ihsan. Aku ikut. Kak Azian berdiri. "Sudah ada Raka, jadi kamu nggak perlu ikut Zian," dengan cepat ibu menyahuti. "Kenapa sepertinya ibu tak suka kami berdekatan? Apa seperti alasan ibu? Kalau kami tumbuh bersama, jadi tak boleh sampai ada rasa di antara kami." "Bu, aku hanya ingin tahu kesehatan Kinar," ujar Kak Zian tampak memelas. "Zian," suara ibu lembut, namun tersirat kegundahan. Ayah tampak mengelus punggung ibu, dan mengatakan sesuatu. "Biarlah Zian ikut, dia mungkin kangen adiknya," ujar ayah. Setelah mendengar perkataan ayah, akhirnya ibu mengizinkan. Kak Azian tampak tersenyum senang. "Ayo, sekarang kita pergi keburu kemalaman," ajak Raka. Kami pun pamit kembali, lalu pergi. Raka dan Kak Zian duduk di depan, sedangkan aku duduk di belakang. "Raka, kamu kan seharusnya kerja." Aku menatap punggung Raka yang sedang fokus nyetir. Raka menatapku dari rear mirror sebentar. "Aku pergi dulu untuk mengecek kafe dan coffee shop, setelahnya barulah aku ke rumah kamu." "Jadi semuanya aman?" jawab Raka. "Makasih ya," dengan tulus, aku berkata. "It's okay." Kulihat Raka tersenyum. Lalu Kak Azian mengajak Raka mengobrol. Obrolan yang lebih banyak didominasi oleh pekerjaan. Aku memilih untuk memainkan ponsel, hingga saat aku menoleh ke arah luar jendela mobil. Sebuah mobil Alphard warna putih begitu menyita perhatianku. Bukan mobilnya, tapi siapa yang ada di dalamnya. Saat ini mobil melaju agak lambat, dan mobil Alphard itu mendahului mobil kami. Orang yang ada di dalam mobil itu adalah Kak Hasbi, aku yakin itu. Dan sempat kulihat wanita yang ada di sampingnya, dia adalah dokter darah. Aku yakin, aku tidak salah lihat. Aku menggelengkan kepalaku kuat-kuat. "Aku hanya halusinasi, kata itu aku terus gumamkan. Keringat mulai membanjiri wajah dan punggungku. Mungkin karena saking kerasnya usahaku untuk membuang pikiran tentang apa yang aku lihat tadi.
Apa ada air? Aku haus, ucapku dengan gelisah dan kepala mulai terasa pusing. Kak Azian menoleh. Raka menepi dulu, ujarnya. Raka menepikan mobil tanpa bertanya. Lalu, Kak Azian pindah duduk ke belakang, sambil membawa sebotol air mineral milik Raka. Kamu baik-baik saja Kinar? Tanya Raka dan Kak Azian bersamaan. Aku mengangguk. Lalu, Raka kembali melajukan kendaraan dengan kecepatan sedang. Kak Azian membukakan tutup botolnya, dan menyodorkannya kepadaku. Minumlah, ujarnya. Aku mengangguk. Terima kasih. Dengan segera, aku meneguknya. Setelahnya, Kak Azian kembali menutup botol itu kembali, lalu menyimpannya. Kamu kenapa? Keringatmu banyak sekali. Dengan lembut, Kak Azian menyeka wajahku yang basah oleh keringat. Haruskah aku katakan, kalau tadi melihat Kak Hasbi dan dokter Dara dalam satu mobil? Aku bertanya kepada diriku sendiri. Quote. Di tengah kebingungan, itulah hati yang berbisik tentang jalan yang harus kita pilih. Ketika kita terjebak di antara dua pilihan, itu adalah kesempatan untuk menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita. Every day, late at night, not okay. All I want, and I